Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasil TV tiap Selasa menampilkan acara dialog pagi bersama Ustadz Husin Alatas, Ustadz Heri Nurdi dan Uncle Firman. Alhamdulillah beliau sudah semuanya berada di studio. Temanya apa nggak tahu nih, pokoknya mengenai kekinian ya. Oke, barangkali Uncle Firman untuk memberikan pengantar terlebih dahulu. Makasih, Mas. Assalamualaikum Uncle Firman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena temanya kekinian, saya akan bahas yang kekinian nih, Mas. Ustadz, sekarang itu ada istilah namanya YouTubers. Ada istilah selebgram. Jadi pada dasarnya sih intinya sama. Mereka ngetop, terkenal, banyak follower, banyak clicker, banyak subscriber melalui YouTube atau Instagram. Kadang-kadang seringkali bisa mendapatkan uang tuh Ustadz, jadi mata pencaharian. Cuman uniknya nih Ustadz, lucunya dengan tren terkenal melalui dunia maya ini, terkadang membuat orang jadi banyak mengeluarkan statement, pernyataan, pendapat, tingkah laku semaunya. Bahkan banyak juga orang-orang yang mengeluarkan statement pendapat itu di luar kapasitasnya. Kalau orang awam yang seperti itu, oke lah Ustadz, saya masih maklum. Orang yang tingkat pengetahuan agamanya rendah, orang yang tingkat pendidikannya biasa aja, orang yang masih mengedepankan duniawi seperti itu, masih maklum Ustadz. Tapi nggak sedikit juga ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya yang kapasitas, misalnya dia kapasitasnya sebagai ahli filsafah, tapi ikut sibuk mengomentari tafsir kah, sastra kah, terus yang terkadang komentarnya itu justru berbau kayak pengen mencari sensasi Ustadz. Nah ini kalau saya rasa kok kayak ada degradasi moral ya Ustadz ya, antara Ustadz ini membantah pendapat Ustadz ini melalui dunia maya. Padahal kalau mau datang silaturahim langsung bisa Ustadz. Sedangkan zaman Rasulullah, saya pernah dengar cerita ada sahabat yang senang baca surat Al-Ikhlas ya Ustadz ya. Terus ada yang ngadu ke Rasulullah, padahal kalau Rasulullah mau melarang saat itu juga kan, itu wewenang Rasulullah Ustadz, itu kapasitas Rasulullah. Tapi Rasulullah malah tanya dulu, kenapa seperti itu? Pas mendengar jawabannya, Rasulullah malah membolehkan. Ini saya jadi ngerasa kok semakin modern zaman, semakin modern dunia teknologi, bukan diiringin dengan peningkatan moral, malahan ada degradasi moral nih Ustaz. Menurut Anda, gimana menurut pendapat Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana wa waffiqna wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du. Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ciri-ciri dari orang-orang yang beriman. Salah satu ciri orang yang beriman, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Karena semua yang diucapkan kelak akan diminta pertanggungjawaban. Bila dia mengucapkan kebaikan, membawa juga dampak-dampak kebaikan pada lingkungannya, memberikan hidayah, mengajak kepada yang ma'ruf, mengingatkan manusia untuk menjauhkan yang mungkar, mendamaikan orang yang berselisih,
maka dia akan mendapatkan panen yang tak dapat sama sekali dibayangkan dan kita hitung maupun kita berikan. Tapi sebaliknya kalau tutur katanya menimbulkan fitnah, kebencian, permusuhan, juga mencederai kehormatan saudaranya, ini juga akan berakibat mengerikan baginya di hari kemudian nanti. Oleh karena itu siapa saja yang merasa dirinya beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia di saat berbicara memilih pembicaraan yang baik, kata-kata yang baik, atau lebih baik baginya berdiam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab mengingatkan kita orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepadanya. Kemudian kita menjaga lidah kita. Dan Allah janjikan bagi siapa yang bertakwa kepada Allah dan menjaga lidahnya, Allah akan berikan ampunan atas dosanya. Juga memperbaiki amal dan usahanya. Ini merupakan janji dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan kalian dalam pembicaraan kalian, ucapan kalian, hendaklah betul-betul kalian mengucapkan hal-hal yang tepat, yang benar, yang dapat menutup fitnah, yang dapat betul-betul merapatkan kerenggangan, membuat lawan menjadi kawan, musuh menjadi teman, mendamaikan di antara orang-orang yang berselisih. Bukan sebaliknya, justru kata-kata yang keluar dari mulut kita malah yang menciptakan kerenggangan, kebencian, permusuhan. Oleh karena itu kata sadid dalam bahasa Arab, kita tahu akar katanya itu ya, sin, kemudian dal, dal. Jadi kata-katanya tadi dari 3 huruf. Sin dan double dal. Dan kita perhatikan kata kerja yang bersumber dari ini. Sadda yasuddu artinya menutup. Suddul bab, tutupin pintu. Jadi Allah tidak mengatakan jangan kamu berkata, hendaklah kamu berkata baik, tapi Allah katakan hendaklah kamu dalam ucapan kamu betul-betul memilih ucapan, pembicaraan yang membawa kebaikan dan menutup pintu fitnah. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kafa bil mar'i ithman an yuhadditsan nas bi kulli ma ya'lam. Cukup merupakan dosa yang dilakukan seseorang kalau dia berbicara menyampaikan semua yang dia tahu. Semua yang didengar disampaikan. Seharusnya dia menyaring mana yang bermanfaat, mana yang berguna, agar tutur katanya ini membawa kebaikan buat lingkungan. Jadi qulu qawlan sadida. Hendaklah kalian berbicara, berkata dengan perkataan dan pembicaraan yang dapat menutup pintu-pintu keburukan dan menjadi pembuka kebaikan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, fatuba li abdin ja'alahullah miftahan lil khair wa mighlaqan lisyarr. Sungguh berbahagia, beruntung seorang hamba yang Allah jadikan sebagai pembuka kebaikan, penutup keburukan. Sebaliknya, wa wailun li abdin ja'alahullah mighlaqan lil khair wa miftahan lisyarr. Sungguh merugi, sungguh celaka orang yang hidupnya ini menjadi pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Qulu qawlan sadida. Apa janji Allah apabila kita lakukan hal ini? Yuslih lakum a'malakum. Amal-amal kita yang rusak akan diperbaiki oleh Allah. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Berarti yang merusak usaha kita, amal kita, kebanyakannya apa-apa yang keluar dari mulut kita. Yuslih lakum a'malakum. Seorang pedagang yang berkata baik, yang penuh keramahan, niscaya akan memiliki daya pikat pesona bagi orang-orang yang berbelanja di tempat dia. Tapi yang bersikap kasar, yang berkata juga ketus, yang tidak memiliki keramahan, akan membuat orang tidak terpanggil hatinya untuk datang kepadanya. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, berarti dia telah meraih keberuntungan yang amat besar. Dalam satu riwayat diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Sesungguhnya bala ini tergantung atau bergantung di atas. Seorang dalam keadaan baik, dalam keadaan damai, karena ucapan yang dikeluarkan membuat bala yang bergantung jatuh atas diri. Bahkan Nabi dalam satu riwayat menerangkan, yang paling banyak menjerumuskan atau amal perbuatan yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam api neraka, lidah. Wa hal yakubbun nasa fi nari jahannama illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka jahanam dengan wajah terlebih dahulu adalah panen-panen dari buah lidah mereka. Panen-panen dari lidah mereka. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, Nabi selalu wanti-wanti mengingatkan sahabatnya untuk selalu berkata yang benar, meninggalkan hal yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sebaik-baiknya keislaman seseorang dia meninggalkan hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat, berguna. Hal-hal yang sia-sia. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi kalau kita perhatikan pesan dalam Al-Quran maupun peringatan dari Nabi kita mengingatkan kita untuk betul-betul menjaga lidah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita agar kita tidak membicarakan atau melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Baik dalam berbicara, jangan hanya asal berbicara tanpa dasar kebenaran dan pengetahuan. Jangan pula mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, begitu pula fikiran dan perasaan kita semua kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kalau betul-betul menjaga hal ini, insya Allah kecintaan, kerukunan, perdamaian di antara kita akan betul-betul semarak. Maka dalam suratul Hujurat Allah mengingatkan kita untuk tidak saling meledek, mengolok-olok orang lain, baik pria terhadap sesamanya atau wanita terhadap sesama mereka. Tidak juga mencaci sesamanya, tidak pula memberikan julukan yang tidak patut. Dan Allah melarang juga untuk mengintip dan mengintai kejelekan orang lain. Dan Allah juga ingatkan untuk tidak memiliki rasa buruk sangka. Agar kita tidak betul-betul tidak dihantui oleh kecurigaan terhadap sesama saudara kita. Dan kita lupa akan kekurangan kita yang begitu banyak. Malah kita terpancing untuk melihat kekurangan orang lain. Jadi yang Allah ajarkan, kalau kita menjumpai hal-hal yang tidak baik, untuk mengingatkan saudara kita. Selagi dia melakukan perbuatan maksiat tersembunyi dan tertutup, hendaklah kalau kita mengetahui, kita menutup mulut kita, menjaga rahasia saudara kita. Nah, dengan adanya WA, dengan adanya Facebook, dengan adanya juga Instagram, Twitter, lidah kita yang panjang yang paling hanya 10 cm, ternyata saat ini waliyadzubillah jadi punya amplifier. Iya, kita punya amplifier. Kita nggak bisa mengukur berapa panjangnya lidah kita. Kita lihat bagaimana dengan cepat beredar bukan hanya sebatas tanah air, sampai ke luar negeri. Sayangnya umat Islam tidak memanfaatkan media ini untuk dakwah mereka yang baik, tapi justru mereka manfaatkan media ini untuk menyebarkan kebencian, permusuhan, dan fitnah. Bagaimana kita akan menjadi sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Saya mau ikutan cerita. Yeah. Merasa ini. Assalamualaikum Ustaz Husain. Assalamualaikum Mas Kirna. Uncle Firman. Ada keprihatinan gitu ketika kita berinteraksi dengan anak-anak muda gitu Ustaz. Saya pengen mulainya cerita, kalau tadi Ustaz Husain menyampaikan lisan yang mempengaruhi banyak hal.
Tapi ada juga sisi lain yang pendengaran yang mempengaruhi banyak hal juga, Ustaz. Betul. Misalnya dulu pemerintahan Orde Lama Soekarno itu pernah melarang Gus Plus untuk menyanyikan lagu Musik ngikok. musik ngak-ngikngok karena mempengaruhi situasi revolusi. Disebut antek barat, berkiblat pada Beatles, kaki tangan kapitalis gitu. Dan itu dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai kontrarevolusi. Karena itu Gus Plus pernah mencicipi tahanan, pernah mencicipi kekuasaan yang keras gitu. Lalu di zaman Orde Baru, Pak Harto itu melalui Menteri Penerangan Pak Harmoko pernah melarang Dian Piscesa, lagu-lagu yang membuat masyarakat ini cengeng, gitu. Lagu-lagu yang sedih itu membuat masyarakat ini gloomy gitu, tidak menceriahkan. Tapi sekarang sudah nggak ada larangan, Ustaz. Semuanya bebas. Bahkan anak-anak sekarang, saya khawatir mereka nggak tahu. Tapi saya juga lebih khawatir mereka tahu. Misalnya lagu-lagu Bruno Mars yang mengajarkan punya pesan-pesan rusak di belakangnya. Itu diserap dengan sangat baik oleh anak-anak remaja, bahkan anak-anak kecil, dan menjadi perbincangan, menjadi idiom dan slogan. Mau tidak mau akan mempengaruhi akan mempengaruhi sikap dan interaksi, Dan akan membangun ikon kan. iya. Nah, kalau pendengaran ini mempengaruhi kerusakan itu dalam sejarah, kan ada buku yang pernah dilarang, ada kaset yang pernah dilarang. Dalam sejarah Islam, bagaimana cara kita mengendalikan pendengaran itu, apa konteksnya, Ustaz? Salah satu pintu hidayah adalah pendengaran. Hingga di hari kemudian nanti orang-orang kafir dengan penuh penyesalan mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna ashabis sa'ir. Kalau dulu kami mau mendengar saja atau kami berakal, berpikir, tidak mungkin kami akan menjadi penghuni api neraka sana. Sebagaimana pendengaran merupakan pintu menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi pendengaran juga bisa menciptakan kerusakan yang luar biasa dahsyat. Sebagai contoh lah, BBC London dengan beritanya membangun image. Kalau pada zaman dulu kan hampir dikatakan televisi perannya amat terbatas. Orang yang mendengarkan berita internasional dan berbagai macam peristiwa, perubahan politik, ya, situasi ekonomi, kebanyakan orang mendengarkan radio. BBC semenjak dia berdiri sudah mungkin ribuan kali ikut berperan dalam mendukung kudeta, bahkan membangun image dan opini di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan kudeta terhadap pemimpin-pemimpin mereka, menyebarkan berbagai macam kerusakan. Nanti kita lihat bagaimana berita yang masuk ke telinga kita itu menimbulkan betul-betul pengaruh, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Dan subhanallah, dibandingkan ceramah-ceramah televisi katakan yang memukau, ada hal-hal yang mereka dengarkan atau didengar oleh sebagian orang menimbulkan pengaruh yang lebih besar dibandingkan berbagai macam tayangan yang mereka lihat. Kalau di TV itu kebaikan itu untuk pembuka sama penutup aja, Ustaz. Ya. Pembuka kuliah subuh, penutup doa sebelum ditutup. Jadi kita lihat bagaimana fungsi pendengaran ini Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk manusia, begitu pula penglihatan sebagai wasilah seorang hamba untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya. Dalam surah Al-Mulk Allah berfirman, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Katakan,
Dialah yang telah memulai penciptaan kalian dari ketiadaan dan dia memberikan kalian pendengaran, penglihatan, demikian pula akal dan perasaan, pikiran, tapi sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Maka seharusnya orang-orang yang beriman memanfaatkan inderanya, baik itu pendengarannya, penglihatannya, untuk dapat betul-betul meresapi kebesaran keagungan Tuhan hingga menjadi seorang yang hamba penuh ketawaduan tunduk di hadapannya. Dalam surah As-Sajdah Allah berfirman, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dia yang telah memperindah segala sesuatu yang diciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin. Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian setelah itu Allah jadikan anak keturunannya berkembang biak dari sepasang anak manusia ini, diambil dari sari pati yang dimakan orang tua, melahirkan sperma, melahirkan juga ovum. Thumma sawwa, setelah itu Allah menyempurnakan dia dengan penuh keseimbangan. Wa nafakha fihi birruhi, Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Lalu Allah berikan kalian pendengaran, penglihatan, akal, pikiran. Tapi sedikit dari kalian yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutin pendengaran dulu, Ustaz. Pendengaran. Karena kalau mungkin orang untuk mengambil pelajaran dari apa yang dilihat, itu membutuhkan renungan, pikiran. Tapi kalau orang mendengarkan nasihat, kata-kata bijak, bahkan kita jumpai, subhanallah, berapa banyak orang-orang yang tidak melihat. Dengan pendengaran yang Allah berikan pada mereka, mereka menjadi orang-orang yang hafidh Quran, menjadi orang-orang yang memimpin dan menggerakkan umat seperti Umar Abdurrahman di Mesir yang dijuluki sebagai singa padang pasir atau singa dari lembah Nil. Pemerintah Mesir tidak berdaya terhadap Umar Abdurrahman yang buta kedua matanya. Karena kalau dia membaca Al-Quran di satu masjid, orang yang berjalan, orang yang berkendaraan bisa berhenti untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Dipenjarakan di wilayah Asyut, cukup jauh dari Kairo. Tapi ternyata nggak ada bukti yang menempatkan dia dalam status tertuduh. Akhirnya waktu mau dikembalikan ke Kairo, dimasukkan dalam mobil yang tertutup karena tidak ingin masyarakat melihat dirinya atau mendengarkan ucapannya. Akhirnya pemerintah Mesir tidak tahan, berkomunikasi dengan pihak Amerika untuk mengirimkan orang ini ke Amerika agar tidak menimbulkan gejolak. Itu karena apa? Dianya seorang buta. Televisi pun tidak pernah menayangkan dirinya karena kekhawatiran. Tapi masyarakat mendengar dari apa-apa yang disampaikan, menimbulkan pengaruh yang luar biasa. Jadi tuduhan teroris tentang Umar Abdurrahman itu nggak betul, Ustaz? Pemerintah Mesir melakukan rekayasa. Mereka lihat Umar Abdurrahman punya pengaruh yang besar. Sampai kita lihat di Amerika pun. Iya. Bertepatan ketika Umar Abdurrahman di sana, terjadi pemboman terhadap Oklahoma. World Trade Center di Oklahoma kan. Ternyata seorang pemuda Amerika yang melakukan. Mereka berusaha untuk mengaitkan Umar Abdurrahman, tapi ternyata lawyer di Amerika membuktikan bahwa dia orang yang bersih. Jadi kadang-kadang orang ingin menjatuhkan seseorang, memojokkan seorang tokoh yang menyampaikan kebenaran, mengingatkan pemimpin untuk menegakkan keadilan. Kalau mereka tangkap karena dia bersifat tegas, menyampaikan kebenaran, pasti rakyat akan bersimpati terhadap dirinya. Iya. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan? Mereka menuduh ulama dengan tuduhan-tuduhan yang membuat masyarakat merasa jijik. Luti seorang homoseksual. Pedofil. Seorang pedofil. Membuatkan masyarakat begitu mendengar, wah ternyata kita hormati ulama, ternyata begini kelakuannya. Di Mesir, di Saudi Arabia pernah Salman Al-Awwal dituduh sebagai seorang luti. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Karena menyampaikan kebenaran. Jadi kalau mereka ingin membusukkan seseorang, mereka cari alasan-alasan yang kira-kira bisa membuat masyarakat merasa jijik hingga tidak melakukan pembelaan. Terus nggak mau tabayun juga kan? Ya, otomatis kalau orang mendengarkan berita jelek, pada umumnya manusia, kecuali yang beriman dijaga oleh Allah, punya kecondongan untuk menerima. Ketika kepolisian
melontarkan tuduhan kepada Habib Rizik. Gimana Ustaz? Bentar, saya ulangi lagi Ustaz. Ketika manusia mendengarkan berita bohong dan buruk, Itu mereka kecenderungan punya untuk menyambut, menerima itu luar biasa. Oh, Kecuali sedikit yang beriman. Kenapa? Karena manusia itu suka menonjolkan dirinya, menunjukkan kebaikannya. Kalau mereka nggak mampu berbuat kebaikan yang mengharumkan dirinya, maka cara untuk mengharumkan dirinya dengan menginjak, menjatuhkan orang lain. Dengan cara ini dia dapat mengangkat dirinya. Jadi seperti politik belah bambu kan, yang satu diinjak, yang satu ditarik. satu dinaikkan. Sebagai contoh, kalau wanita berkumpul, teman yang begitu akrab, kemudian salah seorang temannya bicara, "Jeng, saya lihat Ibu Fulan ini luar biasa, Masya Allah ya. Akhlaknya, pribadinya, ibadahnya Masya Allah." Pujian yang kita berikan pada seseorang di hadapan seorang wanita biasanya akan apa? Membuat yang lain sakit panas. Ada sanggahan. Bukan. Akan membuat, walaupun di hadapan temannya yang begitu akrab, dia langsung berbisik sama kita. "Memang orangnya sekarang Masya Allah, tapi kamu nggak tahu dulu. Dulunya tuh dia begini. Bagaimana temannya? Hatinya tidak bisa menerima pujian yang diberikan untuk siapa? Untuk saudaranya. Walaupun dia berkeliling, berjalan bersama-sama. Tapi kalau pujian diperuntukkan untuk dirinya, walaupun hanya merupakan kebohongan, akan membuat dia apa? Senang. Bukan hanya senang. Dia merasa seolah-olah dirinya sesuai dengan kebohongan yang diungkapkan, digambarkan. Jadi hampir semua manusia ini tidak menginginkan dirinya dinisbatkan pada keburukan. Di saat dia tidak mampu berbuat kebaikan, maka jalan yang paling baik untuk mengharumkan dirinya, dia busukkan orang lain. Seorang pelacur, dia biasa hidup dalam kebebasan. Mau nggak dikatakan kamu seorang pelacur? Di saat dia kembali ke kampungnya, dia akan menggunakan jilbab, menghadiri majelis taklim, memberikan sumbangan. Kalau ditanya pekerjaan kamu apa? Tidak mungkin dia mengatakan saya seorang wanita penghibur. Betul nggak? Kalau dia berteman dengan seseorang, dia melihat teman ini dalam keadaan baik, bersih, tidak melakukan perbuatannya, dia akan berusaha untuk menjerumuskan perempuan ini supaya melakukan yang lebih buruk. Kemudian dia mengatakan, "Alhamdulillah saya masih lebih baik dari dia." Oleh karena itu, kenapa baik pria maupun wanita diingatkan untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang perilakunya buruk. Karena biasanya mereka pada umumnya akan berupaya untuk menjerumuskan temannya ke dalam kondisi yang lebih buruk supaya dia bisa mengelus dadanya mengatakan, "Alhamdulillah. Ternyata walaupun saya buruk, saya masih lebih baik daripada fulan." Kan mengerikan kan? Nah, kenapa Allah perintahkan kita untuk berkawan dengan orang-orang yang baik? Jangan sampai timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang berkawan saling mencinta di dunia, di hari kiamat akan saling bermusuh-musuhan, kecuali yang bertakwa. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-A'raf, "Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha." Tiap satu rombongan masuk, berjumpa dengan teman-teman mereka di dunia. Mereka-mereka ini orang-orang yang berbuat hina. Begitu rombongan masuk ke neraka, yang dulunya teman, begitu menjumpainya langsung akan melaknat mereka. Bahkan saling salah menyalahkan, "Gara-gara kalian nih kami seperti ini." Padahal di dunia dulu Bareng. bersama-sama. Jadi memang betul-betul Kita tuh nanti masuk pengadilan rombongan-rombongan gitu. ya otomatis kan setiap orang datang dengan imam ya kan. Oh, Setiap orang dengan pemimpinnya masing-masing. Kemudian nanti pada hari akhir para nabi, para rasul diminta untuk menjadi saksi. Pemimpinan dimaksud Ustaz? Artinya kan dia ada rombongannya kan, ada kelompoknya kan. Manusia ini kan masyarakat madani. Masyarakat yang sifatnya apa? Gemar bersosial. Kalau orang yang menutup dirinya orang sakit. Tapi kalau manusia normal pasti ingin bermasyarakat. Luas dan sempitnya pergaulan dia tergantung apa? Tergantung pilihannya. Tapi yang jelas manusia ini yang sehat, yang normal, manusia merindukan suasana
pergaulan, bermasyarakat. Jadi Nah otomatis pimpinan-pimpinan majelis taklim itu nanti bisa jadi. akan jadi Ya otomatis pemimpin kan. rombongan. Ya, rombongan orang-orang yang apa? Rombongan orang-orang yang mengikutinya kan. Serem banget itu, Ustaz. Rombongan rahasia lah satu Atau rombongan bisa nyelamatin juga dong Ustaz. Artinya kalau dia orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, yang mengikutinya otomatis apa? Akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai kebaikan. Antum kan dengar dalam suratul Furqan katanya. Kalau tidak salah suratul Furqan. Ketika dia bersama rekan-rekannya dikumpulkan dalam api neraka, dia mengatakan, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani anil dzikri ba'da idh hadani. Coba dulu saya nggak menjadikan si fulan sebagai teman. Dia telah menyesatkan, memalingkan aku dari adzikir, dari kitab yang berisikan peringatan dan pelajaran, setelah Allah memberikan hidayah kepada aku. Jadi kita lihat bagaimana pengaruh teman itu luar biasa. Dan kita tahu, seperti yang pernah Rasulullah gambarkan, orang yang bergaul dengan pedagang minyak wangi, walaupun tidak membeli minyak wangi, dia akan mencium aroma yang semerbak. Tapi kalau orang yang berteman dengan pandai besi, walaupun tidak melakukan pekerjaan tersebut, pakaiannya apa? Cipratan besi. Kecipratan yang tidak baik. Orang masuk ke kamar mayat, pasti kesannya akan berbeda bagi orang yang di sekelilingnya maupun bagi dia sendiri. Pertama dia masuk mungkin dia merasa bau yang luar biasa. Tapi lama-kelamaan di saat dia beradaptasi, dia akan kehilangan perasaan tersebut. Tapi begitu dia keluar berjumpa dengan orang yang tidak masuk kamar mayat, orang akan mencium bau busuk yang luar biasa. Orang kumpul bersama orang merokok, pertama dia akan mencium bau rokok, lama-kelamaan dia tidak merasakan, sampai pakaiannya pun menghembuskan bau rokok. Begitu pulang ke rumah, istrinya mengatakan, kamu merokok? Tidak. Itu sebagai apa? Sebagai akibat dari apa? merokok. Maka orang-orang Arab mengatakan manjalas danas. Orang kalau duduk sama seseorang akan kecipratan. Nah ini yang perlu kita perhatikan sampai tradisi orang-orang soleh dulu di kalangan orang-orang Arab. Kalau ada orang melamar anaknya, disambut dengan cara baik, dengan penuh rasa hormat, kemudian dia minta waktu, ditanya siapa kamu, siapa orang tua kamu, 2 minggu lagi atau seminggu lagi kamu datang. Yang dilakukan oleh orang tua ini, mengirimkan penyelidik untuk tahu siapa teman-temannya. Siapa? Teman-temannya. Karena teman itu menjadi apa? Menjadi indikator akan kepribadian seseorang. Kalau dia memilih teman-teman yang baik, yang bertakwa, yang beriman, berkumpul bersama mereka, indikator bahwa ini orang apa? Baik. Oh kali makanya Imam Ali pernah ngomong ya Ustaz ya, katakan aku siapa temanmu, maka aku akan katakan siapa dirimu. Betul, gitu. betul. La tasal anil mar'i wasal an qarini. Jangan kamu tanya tentang seorang siapa kamu, tapi tanya teman-temannya siapa. Wa kullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Tiap teman itu akan apa? Akan ikut teman-temannya. Jadi mereka cari siapa teman-temannya. Setelah mereka ketahui teman-temannya siapa, langsung mereka nilai. Kemudian bagaimana sikap bapaknya terhadap ibu. Suka memukul apa tidak? Berbuat aniaya apa tidak? Apakah bapaknya berkelakuan baik pada istrinya? Kemudian dilihat agamanya. Setelah itu, kalau orang ini memenuhi kriteria, ayah ini laki-laki, ayah yang baik pada ibu, itu menjadi idola buat seorang anak. Anak itu sebelum mencontoh orang lain, dia akan contoh orang yang dekat dengan dirinya. Oleh karena itu berapa banyak anak-anak yang kehilangan figur yang mereka contoh karena orang tuanya perilaku tidak baik, akhirnya mereka mencari apa? Mencari figur di luar. Begitu mereka jumpai ayahnya baik, perlakuan terhadap istrinya baik, kemudian pergaulannya juga baik, dia nggak tanya gajinya berapa, kerjaannya di mana. Karena apa? Soal rezeki itu Allah sudah berikan jaminan, asal dia bertakwa, berakhlak baik, Allah akan membukakan pintu rahmat. Begitu datang, 2 minggu kemudian atau seminggu kemudian, mereka tahu kelakuannya baik, disambut dengan sambutan yang hangat. Kemudian kalau perlu mereka nikahkan pada saat itu. Adapun rame-ramenya belakang.
Alhamdulillah Ondi begitu. Alhamdulillah. Diselidiki ternyata dia kameramen Rasil dan temannya baik-baik. Akhirnya diterima. Tapi kalau mereka tahu si bapak suka memukul istrinya, perilakunya tidak baik, ya, mereka akan menghindar. Begitu juga di saat seorang apa? Laki-laki mencari istri, dia juga mencari siapa teman-teman. Dari teman-temannya mereka akan melihat kepribadiannya. Kemudian bagaimana sikap ibunya pada ayahnya. Kalau sikap ibunya arogan terhadap suaminya, semena-mena, berkuasa, bersikap kasar, biasanya walaupun nggak harus 100%, anak perempuannya meniru ibunya. Dia beranggapan ini contoh ibu yang baik. Yang menguasai suami, yang berbuat sewenang-wenang pada suaminya, betul enggak? Yang bersikap tidak baik pada mertuanya. Oleh karena itu, di saat mereka menjumpai seorang wanita, ternyata perilaku ibunya seperti itu, biasanya mereka tidak akan titipkan anak perempuannya pada mereka. Karena apa? Karena beresiko. Begitu ini anak perempuan diserahkan dan dinikahi, ternyata mereka jumpai apa? Kelakuan dari apa? Dari pihak orang sana, kan anaknya akan menjadi korban. Laki-laki bisa menjadi korban, bisa berbuat aniaya seperti yang dilakukan oleh apa? Bapak terhadap ibunya. Begitu juga kalau kita punya anak laki-laki menikah dengan seorang wanita, perilaku ibunya seperti itu, sewenang-wenang pada suaminya, si wanita mencontoh ibunya, apa jadinya? Ada seorang wanita, waktu dia akan memberangkatkan anaknya setelah pernikahan, dia berbisik pada apa? Anaknya. Ingat, anak perempuannya, dia bilang, kamu jangan biarkan suami kamu dekat pada keluarganya. Saudaranya banyak, nanti kamu akhirnya akan menderita. Jadi kamu berusaha untuk tarik suami kamu perlahan-lahan ke sisi kamu. Jangan biarkan terlalu dekat sama pihak orang tuanya. Subhanallah, berapa lama kemudian dia menikahkan anak laki-lakinya. Dia ingatkan, kamu ini seorang laki-laki pemimpin. Ibu tuh didik kamu untuk jadi seorang laki-laki. Jadi kalau kamu menikah, jangan mau tunduk sama istri kamu. Jangan terlalu dekat juga dengan mertua kamu. Kamu harus ingat, orang tua kamu tuh mendidik kamu tuh dengan susah payah. Jadi bagaimana dia menggunakan standar ganda? Standar ganda. Nah, kalau kita satu hari ketemu profil perempuan seperti ini, lebih baik jangan apa? Jangan pernah berpikir untuk menjadi menantu. Karena wanita-wanita seperti ini kelihatannya hanya garong yang pantas jadi mantunya. Bukan pria-pria baik-baik. Jadi menikah itu bukan hanya tertarik pada keindahan, kecantikan. Walaupun sampulnya tidak terlalu indah, kalau dalam bukunya isinya indah, akan menimbulkan kesan yang panjang. Jangan sampulnya indah, bukunya sama sekali tidak bermutu. Begitu orang buka lembaran pertama langsung dibuang. Begitu juga berapa banyak orang menikah dengan wanita cantik, seminggu dia menikah, bahkan nggak sampai seminggu, dia bilang, ya Allah, ternyata keindahan hanya sebatas sampul aja, menjengkelkan, betul nggak? Kayak baca koran lampu merah. Betul. Dikeprok. Makanya rata-rata pria wanita yang berumah tangga, di saat mereka menjumpai keindahan kepribadian pada pasangannya, walaupun tadinya mereka mungkin tidak terkesan melihat profil dan wajah, itu Allah kasih perlahan-lahan mereka akan menuju kebahagiaan. Tapi kalau hanya melihat sebatas keindahan sampul, subhanallah, 1 hari 2 hari, tidak lama kemudian kejemuan akan terjadi antara mereka. Jadi betul-betul seperti Syauqi katakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Satu umat itu eksistensi dilihat dengan akhlaknya. Kalau akhlaknya hilang, maka umat tersebut walaupun masih hidup berjalan, berkembang biak dan membangun, tak ubahnya bagikan umat yang mati. Jadi seperti yang Ustaz Hedi tadi katakan, bahwa berkaitan dengan pendengaran ini masalah yang amat penting. Oleh karena itu berapa banyak, jangan jauh-jauh, pendengar di saat mendengarkan radio, banyak yang terpengaruh, bahkan pengaruhnya lebih besar dibandingkan menyaksikan televisi. Betul tidak? Radio itu lebih personal. Menimbulkan penasaran, ya.
Kalau televisi kan membutuhkan di samping pendengaran juga apa? Penglihatan. Terkadang apa yang dilihat ya tidak semenarik apa yang didengar. Banyak yang dengerin saya itu nyangka saya umurnya udah 70 Ustaz. Betul. Dan kalau orang mendengarkan kan paling tidak khayalnya apa? Berkembang. Berkembang, membayangkan macam-macam. Nah itu kita lihat seperti yang Rasulullah mengatakan, terkadang apa? Inna minal bayan la sihran. Bayan ini, uraian, terkadang mirip dengan sihir yang memukau. Oleh karena itu, orang-orang yang terbiasa mendengarkan kata-kata bijak, sikap-sikap mulia, mendengarkan cerita-cerita, tutur-tutur yang penuh pendidikan, itu perannya luar biasa. Dan saya merasa sebagai satu contoh, saya masih kecil ini bukan hidup dalam lingkungan agama yang kuat. Dalam arti pendidikan agama yang saya dapat sama dengan orang-orang kampung. Cuma di rumah kita mendengarkan kisah-kisah, tauladan. Bahkan subhanallah pada masa itu kita ya, terkadang hingga malam larut mendengarkan kisah Bang Jaid. Bang Jaid ini punya kelebihan walaupun kisahnya Dulu penuh dengan radio apa dulu Ustaz? radio kayu manis. Sekarang udah nggak ada, jadi radio Kamu Manis. Dulu dia punya apa, radio kayak kisah ini dipromosikan di antaranya oleh Sabun Naso. Kemudian kita masih dengar apa? Roti panggang Pak Mehmet. Artinya masih apa? Masih alami, betul kan? Kita lihat Masya Allah. Itu Bang Jaid bercerita. Kisah Hasan Hussein. Ya. Bukan Hasan Hussein bin Ali, bukan. Kisah pelajaran mengenai kerajaan. Bagaimana dari mulai kesusahan. Dengan kesabaran mereka, dengan perjuangan mereka terangkat derajat mereka. Diselingi dengan humor-humor. Tapi pelajaran yang penuh hikmah. Kalau kita tertidur, nanti orang tua kita, itu sampai jam 1 malam, jam 2 malam kadang-kadang. Nah, tertidur pagi hari orang tua kita menceritakan apa yang diceritakan oleh Bang Jaid. Tapi ternyata itu walaupun diselingi dengan humor, memberikan kesan pendidikan yang amat baik. Apa sih saya kok jadi penasaran sama Bang Jaid? Ada cerita sedikit nggak Mas Kian? Saya pernah ada kawinan itu nangkep Bang Jaid. Dia cerita dari habis Isya sampai pagi itu cerita, sampai menjelang subuh. Dan orang tuh bengong. Orang menikmati cerita. Apalagi kalau cerita raksasa. Bukan dalang ya, bukan. Bukan. Bercerita. Jadi kisah-kisah penderitaan seseorang, orang-orang yang teraniaya, ya. Orang-orang yang tadi dari kalangan-kalangan rendah. Dan juga bukan penceramah gitu, bukan. Bukan bercerita, hikayat ya. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya Sofyan. Ada anaknya Sofyan walaupun tidak sebaik orang tuanya, tapi yang jelas mereka ini orang-orang yang mencintai nilai-nilai moral. Karena ceritanya itu kalau kita lihat ya, diselingi dengan humor, tapi mendidik. Dan pada saat itu kita jumpai masyarakat masih amat sederhana. Sederhana yang luar biasa. Dan kita lihat televisi juga pada saat itu kan masih dalam kondisi hitam putih. Paling kita saksikan TVRI ya, betul enggak? Kalau mereka ingin televisi berwarna, mereka menggunakan kaca warna pada saat itu kan. Tapi subhanallah, walaupun televisi pada saat itu menyajikan juga sebahagian film-film yang menarik seperti Bonanza. Itu hanya ada di film akhir pekan, Ustaz. Iya, akhir pekan. Sabtu jam 9. Kalau yang lain kebanyakan di berita, ya, dan lain sebagainya kan. Dan Anda perhatikan, bagaimana pada saat ada tayangan televisi, katakan drama atau apa, dan ada cerita Bang Jaid, orang lebih tertarik untuk mendengarkan cerita Bang Jaid. Ada rekamannya nggak? Kalau ada rekamannya boleh dirasil. Maksudnya gimana ya Bang Jaid cerita soal dilempar itu? Soal bagaimana King Kong tuh anaknya kalau nindurin itu pakai ayunan. Ayunnya semonas tuh. Pong. Taruh jam 3 balik lagi gitu. Sampai ayunan itu luar biasa dramatis sekali. Ayunannya segede Monas. Jadi begitu diayun 3 hari kemudian baru balik. Jadi memang itu Allah kasih subhanallah. Itu kisah-kisah yang disampaikan berkesan buat kita anak-anak. Termasuk diantara kita nggak mau mendekati apa-apa yang diharamkan dan takut luar biasa dari kisah-kisah yang orang tua kita sampaikan pada kita. Itu kan semua dari apa? Dari indera pendengaran kita. Terkadang kita tidak mengenal seseorang, tapi begitu kita mendengar sekali apa yang disampaikan, langsung hati kita apa?
tertarik dan terkesan, kemudian kita mencintai dirinya, menghormatinya karena apa yang kita dengar. Oleh karena itu Allah sebutkan pertama-tama, karena ini merupakan hal yang paling dasar untuk menerima hidayah Allah. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Artinya tanpa orang harus melakukan penelitian, tanpa harus menempuh perjalanan jauh, telinga dapat mendengar ya, secara apa? Secara sederhana apa-apa yang disampaikan kepada dari kebenaran. Oleh karena itu bagaimanapun juga yang disampaikan melalui WA, ya melalui katakan Facebook dalam bentuk tulisan tidak akan sama dengan apa yang didengar seseorang. Jadi radio ini sebetulnya walaupun sebagai orang mengatakan sudah tertinggal dan jadul, tapi sebetulnya perannya tidak pernah sama sekali menurun. Menggantikan. Dulu orang beranggapan radio AM ini siapa sih yang mau dengar? Betul enggak? Tapi ternyata begitu ada tayangan menarik dari radio AM, Allah kasih subhanallah, radio AM kembali diproduksi dalam jumlah massal. Sampai orang mau mencari radio AM sulit. Betul enggak? Jadi sebetulnya tergantung isinya. Oleh karena itu betapa indahnya kalau televisi kita, radio kita bisa menayangkan, memperdengarkan hal-hal yang indah, yang mendidik tanpa kita betul-betul tanpa kita betul-betul menarik pendengar untuk tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi. Ini merupakan dakwah yang amat indah, luar biasa. Di Amerika radio terkenal justru yang AM, Ustaz. AM ya? Dan radio lebih bisa mengaruhi kebijakan pemerintah daripada TV. Radio lebih berpengaruh di Amerika daripada TV. Jadi kita ini perlu berterima kasih kepada para pendengar setia Rasil. Betul. Ada yang nggak dengerin nyala radionya. Sampai 24 jam. Yang autis pun ya, dia menikmati siaran Rasil. Dipindahkan ke tempat lain dia nggak mau sama sekali. Nah ini kita lihat Al-Quran kan kitab yang berlaku untuk setiap masa. Kemudian antum mendengarkan firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang tutur katanya lebih baik dari orang yang mengajak orang kembali kepada Allah, mengerjakan amal soleh, dan dia mengatakan saya dari orang-orang yang berserah diri pada Allah. Nah, qaul kan didengar oleh telinga. Artinya dakwah seseorang melalui lisan yang disampaikan mengandung dan berisikan kata-kata bijak yang baik, apalagi memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diterjemahkan dengan cara yang baik, itu menimbulkan kesan yang luar biasa. Sampai saya temukan ada sebahagian anak-anak muda, pengusaha-pengusaha yang cukup maju, konglomerat lah, dia di saat dia berkendaraan dalam suasana berlibur bersama istrinya, anak menuju pekerjaan, dia buka radio, bukan isinya ceramah, memperdengarkan ayat-ayat Allah dan terjemahannya. Dia mengatakan padahal terjemahan dalam bahasa Indonesia yang ada ini sebetulnya nggak memenuhi syarat. Bahasanya kita anggap tertinggal sekali. Tapi ternyata mereka begitu menikmati dan tersentuh. Bagaimana kalau seandainya penceramah kita membawakan ayat Al-Quran, menerjemahkan dengan terjemahan yang indah, mudah difahami, memberikan contoh, tanpa dia harus mengotot, itu kesan yang ditimbulkan luar biasa. Karena itu Ustaz ya, ada ayat yang Allah memberikan sinyalmen orang-orang kufar nih menghalangi kita latas mau lihat Al-Quran. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Mereka berusaha keras agar kita tidak mendengar menyimak Al-Quran. Di zaman Belanda nggak ada saja terjemahan Quran. Ada terjemahan Al-Quran. Pada zaman Belanda udah ada, cuma terbatas. Dan di Al-Azhar pun kalau kita tahu, di Al-Azhar itu baru boleh Al-Quran diterjemahkan keluar fatwa itu pada masa Syekh Muhammad Abduh mulai berkembang. Sebelumnya kan enggak. Tapi ulama-ulama menerjemahkan, ada sebagian terjemahan yang kira-kira memudahkan mereka untuk memahami Al-Quran. Dan dulu jangan jauh, pada masa kita kanak-kanak aja, jangankan Quran, khutbah Jumat aja harus berbahasa Arab. Jadi nggak tahu dong Ustaz apa yang diomongin kadang-kadang. Orang datang Jumat ya, menyaksikan ibadah ritual yang dilakukan setiap hari Jumat, khutbah berbahasa Arab, sholat, mereka pulang masing-masing ke rumah. Pernah punya niat jahat Ustaz. Jadi di satu kampung gitu
Khatibnya khutbah Jumat kan paling lama 10 menit. Kurang, jarang 10 menit karena memang beliau baca Ya teks. teks yang orang-orang yang datang ke masjid itu dia nggak masuk ke masjid karena nggak ngerti, ngerokok dulu di luar, nanti kalau begitu qomat mereka Masuk. baru masuk. Kapan-kapan saya pengen nyembunyiin kitab khatib khutbah Jumat itu supaya bahasa Indonesia yang disampaikan gitu. Itu kesalahan. Sampai orang beranggapan kalau nikah juga harus berbahasa Arab, tidak sah nikah menggunakan bahasa Indonesia. Padahal nikah itu ijab dan qabul. Menggunakan bahasa yang mereka pahami. Iya. Khutbah juga asal ayat-ayat Quran dibaca sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, terjemahan, menjelaskan maksudnya itu sama dengan peran Rasul. Rasulullah bertugas untuk menjelaskan apa yang Allah turunkan. Wa nazzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Tapi sayangnya kitab Al-Qur'an menjadi misteri. Dilarang kita untuk menggalinya, untuk memahaminya, bahkan ditakut-takuti. Kamu bisa tersesat kalau sembarangan kamu baca. Kalau menghalang yang belum suci, terutama kaum perempuan, Ustaz, berinteraksi dengan Quran dalam keadaan haid, dan itu bagian dari itu atau bukan? Jadi begini, seorang wanita haid ya, kan tidak dianjurkan untuk memegang Quran. Al-Quran. Dia tidak boleh masuk berdiam di masjid. Kalau hanya melintas, Boleh. ya, dibolehkan. Begitu juga orang yang junub. Tapi orang yang haid ini, kalau selama 1 minggu tidak berzikir, Jauh dari Quran. jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu, dia tidak sama sekali sholat. Ya. Allah berikan keringanan, tidak harus mengqadha sholatnya, tidak menyentuh Al-Quran. Tapi kalau membaca, mengulangi Al-Quran yang dia hafal, tidak ada masalah. Di samping dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga berkaitan dengan seorang wanita yang nifas. Kita jumpai waktu nifas ini ya, yang berlaku di tengah masyarakat, hampir dikatakan berbeda-beda. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 60 hari, sampai wanita tidak mengeluarkan lagi cairan dari rahimnya. Kalau kita bertanya, ada nggak nasnya, dalilnya? Tidak ada. Tapi berdasarkan penelitian. Ada orang yang berhenti mengeluarkan cairan dari rahimnya selama 40 hari. Ada yang 30 hari. Ada yang 20 hari. Ada yang lebih cepat. Ada yang 60 hari. Kalau kita bertanya pada mereka mana nasnya, kita tidak akan jumpai. Nah, kalau dalam riwayat Ahlul Bait disebutkan, wanita pada saat nifas, dia menunggu bersihnya itu sama dengan waktu haidnya. Sama dengan waktu haid. Berarti 2 minggu kan? Paling lama 10 hari. 10 hari. Kalau waktu haidnya 7 hari, maka nifasnya 7 hari. Kalau waktu haidnya, katakan lebih dari itu, paling lambatlah dia hingga 10 hari. Dan kalau seandainya kita teliti sama-sama, ternyata haid dan nifas itu hampir sama. Pada saat wanita berada pada suasana haid kan mengalami pelunturan karena tidak adanya pembuahan. Gugur ya dari Karena rahim. tidak adanya pembuahan kan. Pada saat wanita nifas, buah yang sudah matang keluar. Betul enggak? Buah yang sudah matang keluar dari rahimnya. Kemudian rahim ini mirip dengan busa. Perlahan-lahan dengan izin Allah dan dibantu wanita yang menyusui anaknya. Subhanallah, rahim mencium dengan pesat. Karena begitu wanita menyusui pada saat dia selesai melahirkan, itu Allah kasih subhanallah kontraksi rahim ini juga apa? Bekerja secara maksimal hingga gumpalan-gumpalan daging, sisa dari plasenta, kotoran, rambut bayi keluar semua. Tapi wanita masa kini karena takut nanti kalau sampai tubuhnya tidak kencang, mengurangi kecantikannya, mereka tidak mau menyusui anak. Akibatnya berapa banyak wanita-wanita kita yang tidak menyusui anaknya diakibatkan karena rahimnya tidak sama sekali dalam keadaan bersih, kontraksinya tidak maksimal, tertinggal endapan-endapan sisa-sisa dari kotoran pada rahimnya. Berapa banyak dari mereka yang mengalami kanker, yang mengalami berbagai macam gangguan, termasuk juga yang mengalami infeksi. Nah, kalau kita perhatikan darah yang keluar dari rahim seorang ibu pada saat nifas,
kan terbagi macam-macam. Ada yang berwarna merah tua, kental, bercampur dengan gumpalan daging, bahkan sisa rambut, ya, yang dinamakan lokia lubra. Setelah itu mulai berpindah, warnanya berubah menjadi kuning. Tidak lama kemudian berubah warnanya menjadi Bening. Nah, pada 3 cairan ini kira-kira mana yang termasuk dalam kategori nifas? Yang termasuk dalam kategori nifas adalah yang pertama, yang merah tua. Itu kurang lebih seminggu 10 hari sudah bersih. Nanti berganti dengan kuning ataupun putih. Nah, pada saat masih mengeluarkan cairan tapi tidak lagi berwarna merah seperti ini, masuk dalam kategori istihadah. Istihadah. Dia membersihkan, ya, Sebelum beribadah. membersihkan sebelum dia beribadah, tidak perlu mandi, ya. Kalau pada saat yang pertama selama 7 hari atau 10 hari dia mandi. Tapi kalau yang kedua, yang ketiga berwarna kuning maupun putih, dia paling hanya mandi 1 kali. Setelah itu dia bersihkan, kemudian dia sholat. Nah, bayangkan kalau 40 hari, 60 hari tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, apa jadi? Galau. Kecuali kalau ada nas baik dari Al-Quran maupun sunnah yang mengatakan nifas itu waktunya sekian puluh hari. Tidak ada sama sekali. Boleh kita buka buku-buku fikih, tapi berdasarkan istiqra. Menanya, ya, melakukan angket dari sekian banyak perempuan, ternyata ada yang 40 hari cairannya berhenti, ada yang 60 hari. Padahal yang masuk dalam kategori nifas itu selama seminggu, selama 10 hari. Jadi akibatnya karena masa wanita tidak sholat dan tidak berzikir cukup lama, nah di sana akan muncul was-was. Berapa banyak wanita, ya, akhirnya terkena gangguan dan dia beranggapan bahwa ini gangguan setan, nanti kesurupan, atau ada yang guna-guna sampai ada yang diletakkan mur di sini warna hitam untuk mengusir setan. Masa mur bisa mengusir setan? Jadi seharusnya malah pada saat dia datang bulan pun dia berzikir pada Allah, bertasbih, berlindung. Nah, begitu berakhir selama seminggu dia kembali sholat. Jadi kita lihat tanpa kita sadari terkadang kita ini mengambil kesimpulan-kesimpulan atau mengeluarkan fatwa-fatwa yang dampak dan efeknya itu justru mendatangkan kerugian buat kita. Padahal agama Allah itu mudah. Yang membuat agama ini sulit sebetulnya bukan agama itu sendiri, tapi kembali kepada apa? Kepada pemahaman kita yang sakit. Kita beranggapan semakin sulit semakin banyak pahalanya. Padahal Nabi kalau diberikan tawaran pilihan di antara 2 hal, selalu dia mengambil apa? Yang paling mudah. Yang paling mudah, kecuali kalau menyangkut yang haram. Dan subhanallah, cara berpikir seperti ini, kalau hanya untuk pribadinya masih mending. Ini kembali kepada umat. Jiwanya yang sakit ditularkan pada sekian banyak umat. Anda ambil contoh saya ya, di Mesir nih. Di Mesir kita ujian. Pada saat ujian ada pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru yang tamat dari Mesir kemudian belajar ke luar negeri. Bukan hanya sekedar dia ingin melihat kemampuan murid membaca, menelaah, tapi dia ingin tahu kecerdasan murid. Pertanyaan hanya butuh mungkin setengah baris jawaban atau 1 baris. Si murid bilang, "Ana belajar selama setahun, masa hanya ini jawabannya?" Akhirnya apa? 1 bab ditulis sama dia. Sudah kertas ujian, sudah habis, diminta lagi. Pada saat keluar hasil ujian, guru kemudian datang kepada mereka. Saya mau tanya, siapa di antara kalian yang menjawab ini begitu panjang? Kami ya dokter. Si dokter tinggal mengatakan la haula wala quwata illa billah. Talabtu minkum satran. Ana minta 1 baris. Ataitani bil bab al-kamil. Inti bawa 1 bab semuanya. Artinya apa? Artinya dia beranggapan hasil yang baik itu apa? Kalau jawabannya panjang. Jawaban yang tepat itu yang benar. Begitu juga pekerjaan. Bukan dilihat dari sulitnya, tapi dilihat betul-betul dari apa? Dari ketepatannya. Kemudian juga Allah dalam kitabnya menjelaskan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Oleh karena itu Nabi melarang imam untuk membaca ayat-ayat Al-Quran terlalu panjang hingga menimbulkan fitnah. Dalam berbagai macam persoalan, kita lihat Nabi sedang sholat, pada saat dia sedang sujud, Hasan Hussein datang di atas punggungnya. Nabi tidak menunjukkan kemarahan, bahkan dia menunggu sampai dua-duanya turun, baru bangun. Waktu sahabat bertanya, tidak pernah kami mengalami kamu seperti ini ya Rasulullah. Dia bilang, saya ketika sujud, Hasan Hussein naik ke punggungku. Saya enggan untuk membuat mereka apa? Untuk membuat mereka meninggalkan hingga mereka keluar dengan sendiri. Nanti kita lihat bagaimana agama itu, ini kan berhubungan dengan Allah sholat. Kemudian anak kecil naik di atas punggungnya. Kalau kita mungkin marah sama orang tuanya. Betul enggak? Akan marah sama orang tuanya, bahkan ada kemungkinan anak dipukul. Tapi ternyata Rasulullah SAW bersikap mulia. Satu kali waktu Rasul ketika dia sedang sholat berjamaah bersama sahabatnya, satu orang bangkis. Yang di sebelah langsung mengatakan, Yarhamkallah. Ini orang yang di sebelah merasa kenapa kamu berbicara pada saat sholat, langsung melototkan wajahnya. Akhirnya dia mengatakan, kenapa kamu pandang saya dengan pandangan seperti ini? Dia merasa benar kan? Karena Rasulullah mengatakan di antara hak orang yang bangkis itu tashmituhu. Ya betul enggak? Begitu selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian tadi yang berbicara dalam sholat? Dia bilang, saya ya Rasulullah. Kenapa? Dijelaskan masalahnya. Dijelaskan bahwa sholat itu tasbih dan tahmid dan tidak dibenarkan dalam sholat ada pembicaraan manusia. Lalu sahabat mengatakan, belum pernah kami menjumpai guru yang lembut bijaksana seperti Rasulullah SAW. Dan ternyata ini bukan hanya terhadap orang Islam, terhadap orang musyrik pun dia berdakwah mengajak dengan lemah lembut. Baru senjata digunakan, baru kekerasan dilakukan pada saat menghadapi musuh di medan perang. Tapi dalam dakwah betul-betul kekuatan logika, akhlak, pekerti yang luhur yang kita lakukan. Nah kalau kita sekarang di antara umat Islam satu sama lain hanya pandai saling menyerang, bukan mengajak orang untuk bersatu di jalan Allah, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, yang adalah peperangan. Iya, diajak ketemu aja nggak mau, Ustaz. Masa kan lebih enak ketemu langsung itu, nggak mau, Ustaz. Nah, bahkan yang pernah saya dengar riwayat itu, Ustaz, kan kita sering kalau Sayyidina Hasan dan Husain tuh berinteraksi dengan Rasulullah ketika sholat. Ada cucu yang lain dari Sayyidah Zainab, Sayyidah Umamah yang Rasulullah pernah menggendong dalam keadaan sholat gitu karena cucu perempuannya ini pengen dekat dengan kakeknya ketika sholat, gitu ya, digendong sambil sholat. Artinya betul-betul, dan sebuah kisah yang lain menggambarkan bagaimana kelembutan Nabi. Nabi diundang oleh anaknya karena cucunya dalam keadaan sakarat. Saya nggak tahu siapa, ya. Kalau saya ingat saya yang ini, yang Umamah dari yang sekarat. Saya nggak tahu maksudnya, karena nggak disebutkan dalam hadis tersebut siapa orangnya, walaupun ada sebagian orang meraba-raba. Kemudian Rasulullah datang menyaksikan cucunya yang sedang sekarat. Rasulullah mengambil anak tersebut, diletakkan di pangkuannya, air matanya berlinang-linang. Lalu Aqra bin Habis dari wanitanya mengatakan, "Mahadzal buka ya Rasulullah." Air mata ini air mata apa? Tangisan apa? Rasulullah mengatakan, "Dumu'ur rahmah." Air mata rahmat, bukan air mata tidak ridha dengan ketentuan Allah. Dia bilang, "Ya Rasulullah, sepanjang hidup saya tidak pernah sekalipun saya mencium anak saya." Rasulullah mengatakan, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak punya rasa rahmat, orang yang paling jauh dari rahmat Allah. Dan subhanallah, ini Ustaz Heri, orang tua zaman-zaman dulu tuh paling pantang cium anaknya depan ibunya. Depan ibunya. Paling pantang. Kalau habis dicium anaknya, jangan bilang sama Umi. Kalau dia lagi mau cium anaknya, selesai, Uminya datang, diusir anak. Jadi nggak dekat dong, Ustaz. Ditanya, kenapa kamu? Dibilang kalau kita cium anak kita, ibunya tahu bahwa kita sayang sama anak kita, besok kita ditekan, diperalat sama dia. Jadi subhanallah, bagaimana ketakutan kalau sampai nanti perempuan ini apa? Sampai melawan, menolak, atau memanfaatkan anaknya untuk menekan dia. Mereka menjaga sampai tidak begitu dekat dengan anak-anak. Atau lihat. Ini kan menggambarkan seolah wanita musuh laki-laki kan?
Begitu juga tercipta juga laki-laki musuh bagi wanita. Karena selama ini wanita merasa setelah dia berumah tangga menikah, kebanyakannya mendapatkan perlakuan yang bagaimana? Yang tidak adil. Laki berkumpul, ngobrol sama temannya dari mulai siang hari sampai malam hari, perempuan di dalam menyediakan teh, menyediakan makan, menyediakan ini. Sedangkan di saat bertemu dengan dia, jaga wibawa. Untuk bayangkan coba. Jadi kan kezaliman. Ini terjadi pada masyarakat Arab yang jahiliyah. Bukan masyarakat Arab yang tahu, beriman, dan betul-betul hidup dalam bimbingan yang baik. Begitu juga kita jumpai, dulu masyarakat Betawi paling pantang kalau jalan rendengan berdua. Jadi kalau jalan, Di belakang. laki di depan, perempuan di belakang. Jauh lagi. Nggak mau sama sekali, gak yang begitu. Wah, jadi bahan tertawaan orang. Mulai kapan nih begitu? Udah mulai dikuasain sama istri sekarang. Jadi kalau kita lihat bagaimana kesan-kesan yang kita dapatkan pada zaman dulu itu membangun apa? Membangun sikap berhati-hati waspada kepada perempuan. Padahal Nabi gimana? Kalau antum lihat, Sayyidina Umar sebagai contoh. Seorang laki-laki datang ke tempat Sayyidina Umar untuk mengadukan istrinya yang bawel. Istrinya yang luar biasa bawel. Akhirnya datang ke Sayyidina Umar. Begitu dia sampai di pintu rumahnya, dia dengar ternyata istri Sayyidina Umar lagi marah-marah sama Sayyidina Umar. Ini Amirul Mukminin yang keras, yang ditakuti orang, sampai kalau dia berjalan, orang-orang merasa takut dari wibawanya beliau. Begitu dia dengar, waduh ternyata bukan saya aja nih. Ternyata Amirul Mukminin juga apa? Dimarahin juga misalnya. Iya, dimarahin juga sama istrinya. Anda bisa lihat kan? Akhirnya dia berbalik, dia bilang setali 3 uang, nggak ada bedanya. Begitu dia berbalik, Sayyidina Umar lihat, langsung dipanggil. Ada apa kamu datang kemudian pergi? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, ji'tu ilaik ashkus titalata imra'ati alaik. Fawajadtu imra'atak istatalat alaik. Saya datang nih mengadukan istri saya yang panjang lidahnya nih. Ternyata saya jumpai istri kamu juga setali 3 uang. Akhirnya apa? Sayyidina Umar berdiam. Mungkin orang bilang, ini nggak benar riwayatnya. Masa istri Sayyidina Umar begini? Ketahuilah bahwa wanita terkadang merajuk, bersikap manja terhadap suaminya dengan cara seperti ini. Bukan sikap kurang ajar sebetulnya. Nah, laki-laki juga kalau kadang-kadang dia marah sama istrinya, kadang-kadang bersikap keras, sekali-sekali juga apa? Pada saat istrinya marah, kita harus siap untuk menerima, menampung kemarahan dia. Jadi Sayyidina Umar begitu mendengar keluhan itu laki-laki, dia diam, kemudian dia mengatakan, tahu tidak kenapa saya bersabar mengalah dalam hal ini? Itu orang, la ya Amirul Mukminin. Tahu tidak kamu? Wanita ini bekerja di rumah, menyapu lantai, membersihkan pakaian, membuat roti, melahirkan anak-anak saya. Dengan sebab dia, syahwat saya reda dan saya merasakan keteduhan. Saya mengalah dari sedikit kekurangannya karena melihat kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Istri kamu serupa apa tidak? Dia bilang serupa. Kalau gitu kamu sabar. Jangan kamu yang mendapatkan seorang wanita yang sempurna. Betul enggak? Nah, kalau anak tanya Mas Iman, kira-kira istri pernah nggak sekali-sekali marah-marah begitu? Pernah. Begitu juga saya punya istri di rumah juga sama. Kalau dia marah, dia cemburu, dia tersinggung, betul nggak? Atau dia merasa kurang mendapatkan perhatian, itu satu yang wajar. Satu yang wajar. Dan ini bukan hanya di rumah kita, bukan hanya di rumahnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di rumah Rasulullah juga terjadi. Bagaimana istrinya, ya, kita lihat, ya, pernah membuat Rabi bersedih, berduka karena rahasia yang dititipkan oleh Nabi pada hati istrinya ternyata diungkap. Padahal Nabi ingin menjaga keseimbangan di antara istrinya. Ketika istrinya minta tambahan nafkah, bagaimana turun Al-Quran mengarahkan mereka. Kalian kalau ingin meminta tambahan nafkah, menginginkan dunia, Allah akan berikan untuk kalian apa yang kalian inginkan. Tapi status kalian sebagai istri Nabi akan berakhir. Jadi kita lihat dalam rumah tangga Nabi juga begitu. Oleh karena itu, Nabi selalu mengingatkan kita untuk tidak meladeni wanita.
Di saat mereka marah, di saat mereka terkadang meluap, meletup-letup, Cuekin aja, Ustaz. kita tidak meladeni. Kalau seandainya dia dalam keadaan khilaf, kehilangan akalnya, jangan kita juga kehilangan akal kita. Kalau kita mau tanggapi dalam kedudukan yang berimbang, nggak sesuai. Betul nggak? Ketika Talha bin Ubaidillah terbunuh, begitu juga Zubair, kan tuduhan dilontarkan pada Imam Ali. Padahal yang membunuh Talha, Marwan bin Hakam, yang membunuh Zubair, Amr bin Jarmus. Kedua-duanya perintah dari Marwan bin Hakam. Sayyidina Ali begitu kembali, ternyata wanita-wanita dari keluarga Talha sama Zubair melaknat, mencaci maki Imam Ali. Sahabat-sahabatnya marah. Imam Ali mengatakan, kita diperintahkan oleh Rasul untuk tidak meladeni wanita. Pada saat mereka emosi, pada saat mereka marah, pada saat mereka tidak menyadari bagaimana kejadian yang sebenarnya. Nah, laki-laki yang paling bodoh ini yang meladeni wanita dalam masalah ini. Akhirnya dia ikut terjerumus dalam apa? Dalam Kehilangan. sikap-sikap dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi yang terbaik, laki-laki terkadang menjadi pendengar yang baik. Begitu dia mulai berhenti menyadari, kita berikan masukan-masukan buat dia, biasanya dia akan menerima. Nah, rumah tangga sering terkadang terjadi perceraian disebabkan karena sikap yang tidak bijak. Perempuan marah, perempuan emosi. Dan saya katakan, perempuan marah banting pintu, banting piring, dia meletup karena cemburu, buat saya merupakan satu hal yang bisa dimaklumi dan kita harus memaklumi. Gitu, Ustaz. Ya. Tetapi kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, yang mencederai kehormatannya, nah ini persoalannya lain. Persoalan semacam ini kita tidak mungkin bisa toleransi. Oleh karena itu, wanita yang menjadi istri kita walaupun tidak terlalu cantik, kalau punya kepribadian yang mulia, di hati kita akan terasa hari demi hari semakin indah dan harum. Kita akan menghormati dirinya. Tapi kalau sudah cinta kehilangan rasa hormat, lama-kelamaan akan layu dan sirna. Jadi jangan sampai istri kita melakukan perbuatan yang menghilangkan rasa hormat di hati kita pada dia. Tapi kalau dia marah, dia cemburu, dia banting-banting pintu, bahkan kalau perlu katakanlah dia banting piring, saya anggap masih wajar. Tidak perlu seorang laki-laki marah. Sebetulnya ungkapan rasa cinta dia pada suaminya. Terkadang cinta ungkapannya juga seperti ini kan? Nah, Kadang-kadang gengsi Ustaz laki-laki. Wah, kok dibentak-bentak sama istri gitu. kalau karena cemburu wajar lah. Tapi kalau seorang wanita dia marah mengatakan kamu nih pria nggak berguna, nah itu kata-kata yang benar-benar menyakitkan. Sebagaimana wanita paling tidak mau dicederai apa? Dicederai apa yang menjadi apa? Menjadi kebanggaan dia. Kamu nih sudah tidak menarik lagi. Buat seorang laki-laki yang paling menyakitkan hati bukan marah-marah istrinya. Yang paling menyakitkan kalau seorang wanita mengatakan, kau ini sudah gak berguna sama sekali. Itu berbahaya. Tapi kalau hanya banting pintu, mukul-mukul dari suaminya karena cemburu, wajar itu. Itu kan ungkapan cinta kan? Itu merupakan ungkapan rasa cinta seorang istri. Kalau dia bersabar, menghadapi letupan tersebut, sebentar lagi juga insya Allah akan adem. Wah, ini bahaya Ustaz. Kalau hari ini ibu-ibu pada dengar semua bahaya. Ini bukan mengajarkan ibu-ibu, tapi kalau sampai wanita melakukan perbuatan yang tidak senonoh, ya, nah ini hal-hal yang betul-betul mengerikan, menakutkan. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, kita merasa heran kok mereka bisa mengatakan Nabi Yusuf kawin sama siapa? Padahal wanita ini statusnya sebagai seorang istri, bagaimana berupaya membujuk, menggoda seorang laki-laki. Dan bukan hanya sampai di sana, berulang kali sampai menjerumuskannya dalam penjara. Dan tidak ada penyesalan, baru dia menyadari, mengaku setelah Yusuf minta kasusnya dibuka kembali. Jadi kalau kita lihat masalah kehormatan ini masalah yang amat sensitif. Oleh karena itu perempuan di saat dia berbicara di telepon, bicara dengan laki-laki, tidak boleh menggunakan irama-irama yang menggoda. Laki-laki juga di saat dia berbicara sama istri orang, sama seorang wanita, tidak boleh menggunakan irama-irama yang menggoda. Nah, ada sebagian wanita atau sebagian pria menyampaikan keluhan. Bilang tolong dong di Instagram, perempuan kalau sudah punya suami, ya,
Jangan hanya memasang fotonya sendiri, pasang suaminya juga. Akhirnya kalau kita sampai suka pada istri orang kan dosa hukumnya. Karena banyak wanita-wanita kita sekarang di Indonesia ini sudah bersuami, sudah punya anak, ternyata mereka di saat memajang foto mereka, pesona mereka tanpa diiringi suami, hingga orang beranggapan bahwa wanita ini wanita apa? Sendiri. Sendiri yang belum bersuami. Akhirnya mulai pria-pria berani untuk menyampaikan rayuan, godaan. Akhirnya si perempuan merasakan ternyata rayuan yang diberikan laki-laki asing ini lebih menarik dari suaminya. Padahal bukan suaminya tidak cinta pada istrinya, karena sudah hidup seatap bersama-sama keakraban. Membuat si wanita tidak merasakan lagi seperti yang didengar dari pria-pria asing di luar. Ada sebuah kisah di Mesir, seorang wanita sebagai seorang perawat. Dia menikah, dia dilamar oleh seorang laki-laki. Pada saat dia merawat seorang laki-laki, kebetulan si laki-laki ini rupanya tersentuh dalam sakit, ya, mengungkapkan cintanya, mengungkapkan juga perhatiannya. Akhirnya si wanita yang menjadi perawat ini tersentuh hatinya, mendengarkan kata-kata yang begitu indah. Ungkapan seorang yang mengungkapkan cintanya, apalagi pada saat sakit seseorang itu, hatinya betul-betul apa? Tulus. Hatinya betul tulus. Sedangkan dia sudah diminta oleh seorang laki-laki, datang kepada seorang ustaz. Dia bertanya, bagaimana kondisi saya? Saya dilamar oleh seseorang, tapi saya ini nggak merasakan getaran. Karena tidak pernah berkenalan, tidak pernah bertemu. Sedangkan saya berjumpa dengan laki-laki yang saya rawat di rumah sakit, saya merasakan di hati saya ada getaran. Kira-kira bagaimana sikap saya? Apa yang saya harus lakukan? Maka ustaz tersebut mengatakan, anakku, kamu harus tahu, kalau seorang masuk ke rumah kamu dari jendela, sama seorang datang mengetuk pintu rumahmu, kira-kira bagaimana perasaan kamu? Berbeda apa tidak? Kalau orang tahu-tahu masuk ke rumah kita melalui jendela, sama seorang masuk mengetuk pintu. Pria yang melamar kamu datang mengetuk pintu rumah kamu dengan cara baik dan terhormat. Kamu tidak merasakan getaran. Setelah kamu berumah tangga, kalau laki-laki tersebut orang yang bertanggung jawab, insya Allah kamu akan merasakan kebahagiaan. Tapi pria ini datang masuk dari jendela rumah kamu. Getaran yang kamu rasakan bukan satu hal yang wajar, tapi itu merupakan bisikan-bisikan syaitan. Nah, pacaran juga tidak berbeda. Pada saat orang berpacaran, getaran, gairah, kerinduan, air mata yang menetes, marah, kemudian membaik, itu semua merupakan apa? Bahagian dari drama yang diciptakan oleh, ya, senarionya, sutradaranya adalah syaitan, sedangkan pemerannya kita-kita ini semuanya. Betul enggak? Tapi kalau orang katakan, seperti saya umpamanya saya menikah, suatu saya melamar, saya nggak pernah melihat mukanya, paling dari foto. Cuma saya tanya bagaimana pribadinya, akhlaknya dari orang-orang mengatakan, teman-temannya semua mengatakan baik, orang-orang juga yang mengenalnya semua mengatakan baik, kita lamar. Saya nggak merasakan perasaan apa-apa sebelumnya. Begitu juga dia. Tapi subhanallah begitu selesai menikah, baru kita berjumpa. Tapi seolah-olah kita sudah berkenal dalam waktu yang lama. Mulai setelah itu perasaan sayang, cinta tumbuh. Tumbuh apa? Tumbuh seiring seirama dengan akad yang diridhai Allah Ta'ala. Bukan tumbuh berkembang sebelum perkawinan, kemudian datang kebosanan tidak lama kemudian. Jadi kalau kita lihat, orang yang menikah dengan cara baik-baik, penuh kehormatan, rumah tangganya akan selalu penuh dengan rahasia. Tapi kalau orang berpacaran, apalagi bertahun-tahun, sudah nggak ada lagi rahasia di antara keduanya. Betul nggak? Akhirnya begitu mereka berumah tangga beberapa saat, mereka merasakan seperti orang yang makan tebu sari-sari sudah hilang, tinggal ampas-ampasnya aja. Mau dibuang malu, karena sudah pernah mengatakan cinta suci, Romeo dan Yuli, nggak dibuang ampas. Tundi gimana tuh di bulan ini kan, di akhir bulan? Insya Allah 30 April ya. Insya Allah kita doakan. Baik. Oke. Jadi mudah-mudahan insya Allah wanita-wanita kita menjaga kehormatan kesuciannya. Orang bertanya, Ustadz, wanita yang paling cantik menurut Ustadz siapa? Istri saya. Kenapa Ustadz?
Karena yang Allah halalkan bagi saya istri saya. Kalau yang lain bukan apa? Bukan wanita yang Allah halalkan. Malah seharusnya saya tidak memikirkan, tidak mengingat mereka, tidak membayangkan mereka. Tapi yang selalu terbayang dalam benak kita istri yang kita halalkan. Yang dihalalkan oleh Allah. Jadi yang paling cantik sebetulnya istri kita. Adapun keindahan di luar yang liar itu penuh dengan duri. Hanya merupakan gairah yang dibakar oleh syaitan, akan timbul penyesalan setelah itu. Jadi nggak ada yang lebih indah, yang lebih baik daripada istri yang Allah halalkan bagi kita semua. Nah, kalau setiap laki-laki menghargai istrinya, mencintai istrinya, dan istri juga betul-betul menempatkan dirinya pada kondisi yang membuat suaminya menghormati dirinya, saya yakin kehidupan akan bahagia. Karena kalau sudah rasa hormat hilang, rumah tangga bisa bertahan? Enggak. Tidak mungkin bisa bertahan. Tapi kalau istri hormat pada suaminya, suami juga menghormati istrinya, dengan segala kekurangan yang lain, insya Allah kehidupan bisa berjalan dengan baik. Karena kalau soal gairah dan syahwat, berapa lama sih? Betul enggak? Bahkan semakin tua terkadang suami istri yang sudah tidak terdapat lagi gairah, mereka duduk bersama-sama, baru dipisahkan beberapa saat, suami sudah cari lagi mana istri saya. Istri juga nyari mana suami saya. Betul enggak? Jadi kita lihat sebetulnya pada saat orang mulai lemah, mulai syahwatnya juga reda, pada saat itu baru mereka mengenal arti cinta yang sebenarnya. Nah, syahwat ini seringkali menimbulkan apa? Pandangan dan pemahaman yang kabur mengenai cinta. Maka perempuan kalau hanya habis waktunya bersolek, memajang fotonya di Instagram, ketahuilah, walaupun mungkin sebagian pria yang berjumpa tertarik pertama kali, suaminya udah bosan. Kalau itu hanya sesuatu yang apa? Menjadi modal dia. Tapi kalau akhlak, rasa pribadi, kesucian, kemuliaan, kemudian mendidik anak dengan cara baik, dan tahu menempatkan dirinya, saya kira bidadari surga pun kalah sama dia. Betul enggak? Kita sudahi saja ya. Insya Allah kita lanjutkan kembali dalam jumpa lagi kesempatan pada lain. dialog pagi selanjutnya. Terima kasih Ustaz Hussein, Angka Firman, Ustaz Heri. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi diberikan oleh Ustaz Hussein ada manfaatnya. Dan saya Muhammad Krishna, kemudian Ondi Saputra, Andri Seruput, dan juga Fajar. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.